Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para orang tua murid, yang saya banggakan rekan-rekanku sekalian, dan ibu kasihi, yaitu anak-anakku baik di tingkat TK, di SD maupun di SMP. Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 adalah dimulainya tahun ajaran baru baik di tingkat TK, di SD maupun di SMP. Apabila tidak ada pandemik ini, di pembukaan tahun kita semua dapat saling menyapa, memberikan pelukan kasih dengan teman, berjabat tangan dengan hangat dengan guru dan teman-teman. Tetapi walaupun hanya sebatas online ini, kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kepada rekan-rekanku sekalian, tetaplah semangat dan senantiasa full heart dalam bekerja seperti yang selama ini telah kalian tunjukkan. Anak-anakku, di tahun ini kita belajar bersama satu value, yaitu obedient, yang artinya tunduk atau taat. Ketundukan kita yang pertama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang mengasihi kita. Ketundukan kita yang kedua yaitu ketundukan kepada orang tua, kepada kakek nenek kita di rumah. Tunduk dan hormat kepada mereka yang selama ini telah membesarkan kalian. Ketiga, ketundukan kepada para guru yang Tuhan telah beri otoritas di sekolah. Taat dan hormat kepada guru yang telah mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang pandai dan berakhlak. Pesan Ibu, dimulainya tahun ajaran baru ini, ketika kalian memiliki nilai obedient seperti yang telah Ibu jelaskan, maka dengan sendirinya prestasi yang akan kalian capai di tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Bukan itu saja, dimanapun kalian berada akan menjadi kesukaan banyak orang, baik di sekolah, di rumah, dimanapun kalian bertemu dengan orang. Kalian akan memiliki banyak teman dan menjadi kebanggaan orang tuamu, kebanggaan sekolahmu lewat prestasi yang kalian telah ukir, dan yang pasti membanggakan Tuhan yang mengasihimu. Kepada para orang tua, secara khusus yang anaknya bersekolah di TK dan di SD untuk kelas kecil, dengan situasi belajar home learning ini, pasti orang tua merasakan suasana belajar yang tidak ideal, harus mendampingi anak belajar. Kami pun mengerti, tetapi dengan sikon ini memang memaksa kita semua untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Saya mengutip kata dari pemerhati anak yang kita kenal, biasa kita sapa dengan Kak Seto. Beliau mengatakan bahwa masa belajar di rumah adalah kesempatan untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Cara efektif dalam belajar adalah secara gembira dan penuh senyum. Mari budayakan murah senyum karena akan merangsang hormon positif. Suasana belajar yang menyenangkan membuat anak merasa nyaman selama sekolah dari rumah. Semoga kata-kata bijak yang disampaikan oleh Kak Seto dapat meneguhkan dan menguatkan para orang tua dalam berbagi peran dengan kami. Mari bersama-sama kami mengambil investasi waktu saat ini yang tidak akan terulang lagi untuk mendidik anak-anak dengan sukacita. Akhir kata, mari saya mengajak kita semua dalam masa-masa seperti ini, jangan menyerah dan putus asa. Obedient kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara kita lewati masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang saya ucapkan untuk seluruh orang tua murid TK Kasih Baptis tahun pelajaran 2020-2021 yang saya hormati, serta anak-anak TK Kasih Baptis yang Miss kasihi. Sebelumnya perkenalkan, saya Kepala TK Kasih Baptis dengan Miss Santi. Saya bersyukur kalau pada hari ini kita sudah kembali memulai aktivitas kita di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun pada saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung oleh karena pandemi yang sedang kita alami semua, tapi kita bersyukur kalau kita boleh menjalani aktivitas kembali di dalam kegiatan belajar mengajar walaupun harus secara online. Nah, pada hari ini kita sudah masuk di dalam perkenalan siswa baru untuk anak-anak TK yang baru saja bergabung di TK Kasih Baptis. Miss Santi mau ucapkan selamat datang. Dan juga untuk anak-anak yang baru masuk kembali, yang baru naik kelas kemarin, Miss Santi juga ucapkan selamat belajar kembali ya. Melalui video pada hari ini, saya
akan memperkenalkan sarana dan prasarana sekolah yang nantinya akan anak-anak pakai di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, kita akan ke aula ibadah. Aula ibadah ini akan dipergunakan untuk anak-anak melaksanakan ibadah di setiap hari Jumat pagi bersama-sama dengan teman-teman sekelasnya. Nah, kita akan ibadah bersama-sama untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ini adalah aula yang akan dipakai dan ada di lantai 2. Nanti anak-anak akan berbaris dengan rapi dan beribadah di tempat ini. Selanjutnya, kita akan ke playground. Nah, playground ini adalah tempat anak-anak nanti akan bermain sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ketika mereka datang, mereka boleh bermain bersama-sama dengan teman di playground ini. Pastinya ada wali kelas dan guru-guru yang membantu mendampingi selama anak-anak bermain, sehingga anak-anak bisa bermain dengan aman. Selanjutnya, kita mau ke tempat upacara. Lapangan upacara ini yang nantinya akan dipakai oleh anak-anak melaksanakan upacara di hari Senin. Lalu kita mau ke tempat berkebun yuk. Tempat berkebun ini yang nantinya akan dipakai oleh anak-anak TK melaksanakan kegiatan berkebun. Di tempat ini nanti anak-anak bisa belajar untuk menanam bunga, atau menanam buah-buahan dan menanam sayur-sayuran, boleh menyiram tanaman dan boleh melihat pertumbuhan dari tanaman yang mereka tanam. Lalu selanjutnya kita akan ke ruang perpustakaan. Di dalam ruangan ini nanti anak-anak bisa membaca buku bersama. Nah, kurang lebih seperti itu ya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nanti lebih banyak lagi kita akan lihat sama-sama ketika anak-anak sudah masuk sekolah. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tahun ini tema besar daripada TK Kasih Baptis adalah tentang obedience atau ketaatan. Di dalam kelas, guru-guru kelas sudah menyiapkan tema-tema ini, tema-tema yang menarik nanti untuk anak-anak, di mana poin besarnya adalah tentang ketaatan. Bagaimana kita bisa belajar taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru-guru sekalian. Pada tahun ini, sehubungan dengan tema besar TK Kasih Baptis, yaitu tentang obedience atau ketaatan, anak-anak juga akan mendapatkan reward dari guru kelasnya jika mereka bisa mempraktekkan ketaatan baik itu kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada teman-temannya. Apresiasi ini atau reward ini akan ditunjukkan dalam 3 bulan 1 kali di dalam kelas. Bentuk apresiasinya nanti akan dijelaskan oleh wali kelas kepada papa mama dan juga kepada anak-anak sekalian. Nah, tahun ini juga kita akan bekerja sama dengan Yamaha Music School. Kalau tahun sebelumnya SD dan SMP sudah bekerja sama, tahun ini TK juga akan bekerja sama dengan Yamaha Music School di dalam pelatihan dan juga perlombaan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Kita tunggu ya. Demikianlah perkenalan tentang TK Kasih Baptis untuk papa dan mama dan juga anak-anak yang baru bergabung di TK Kasih Baptis. Besok, wali kelas akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan juga kelas yang akan dipakai untuk anak-anak belajar. Nah, kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali memulai kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.